Ibu-ibu tu saudara ambo, sahabat ambo Pak Bashiruddin itu karajonyo mambik muko. Jadi ibu-ibu jamaah Masjid Al-Qul Yakin, bapak-bapak jangan lalu buruk video kami ni nyo. Video ko asa ndak kiamat hari indak kabir. Jadi jangan lalu nak. Kalau lalu jadi foto Pak Bas, pada adalah indah saya orang lalu tu. Karena ndak rancaknya besok ditonton dah. Lebih-lebih nama ele lo ayat selero tu ko. Ndak rancak dicari. Jangan lalu nak bu. Besok kalau ibu-ibu membuka video ko, nyo kirim de Pak Bas ko besok tu. Tu nyo share de kawan-kawan, grup-grup. Kan keluar video tu sesudah tu ada berwarna merah, ya kan? Jangan lupa mantak yo tunjuk tu. Namanya subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai jaleh ke belakang ibu-ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan dan bunga-bungaan. Lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat
obat yang menyembuhkan bagi penyakit manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Al-Quran surat An-Nahlu atau surat Tawon atau surat Lebah ayat 68 dan ayat 69. Yang kita muliakan Bapak pengurus Masjid Haqqul Yaqin, terdiri dari Bapak Ketua, Bapak Sekretaris, Bapak Bendahara, dan seluruh pegawai-pegawai syara yang ada di masjid ini. Kita mulai dari imam, khatib Bilal, dan para alim ulama nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, duduknya baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua, aye janih tapian suci, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Mudah-mudahan alim ulama, cadik pandai, imam khatib, qadi tuangku, pegawai adat dan pegawai syara diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan baik lahiriah maupun batiniah. Amin ya rabbal. Yang kita hormati tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Lurah, Bapak RW, dan Bapak RT. Niniak mama urek tunggang pucuat nan boleh di nagari. Seluruh kaum muslimin ditambah dengan bundo kanduang yang terdiri, kalau dia itu bersuami polisi yang masih aktif, maka ibu-ibu itu disebut ibu bayangkari. Kalau suaminya ASN masih aktif, itu disebut ibu-ibu PKK. Dan ibu-ibu wirid pengajian yang masuk organisasi Islam Muhammadiyah disebut ibu-ibu Asyiyah. Dan ibu-ibu yang tergabung dalam kajian-kajian Islam namanya BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Ada pula ibu-ibu yang lain, itu nyoba sarawa lepis, cabiak dilutui, kemudian pakai baju kaos, selendang nyolilian kali, di tangannya ada buku jo pena, nyo naik turun lapau, naik turun rumah. Kalau ada ibu-ibu jo itu namanya ibu-ibu kapalo julo-julo. Kesemuanya itu disebut bundokan doang. Boleh hamba bertanya cik bu? Boleh. Bamang ko ibu-ibu disabui bundokan doang. Itu wajar. Saya mau katanya sabab ibu-ibu tu ibu-ibu. Kok ke bapak-bapak mau tanyaan tak wajar. Bamang ko ibu-ibu disabui bundokan doang. Pada abi hari biar dan saya menunjukkannya. Karena ibu nan mengandung. Pernah tak suami ibu mengandung? Nang gadang parui banyak pindah mengandung. Namanya Sultan Saripado, tinggi parui dari dado. Atau termasuk ambo begitu. Ibu-ibu tu saudara ambo, sahabat ambo Pak Bashiruddin, itu karajonyo mambik muko.
Jadi ibu-ibu jamaah Masjid Al-Qul Yakin, bapak-bapak jangan lalu buruk video kami ni nyo. Video ko asal ndak kiamat hari indak kabir. Jadi jangan lalu ndak. Kalau lalu maknya dipoto Pak Bas, dia adalah indah saya orang lalu tu. Karena ndak rancaknya besok ditonton dah. Lebih-lebih nama ele lo ayat selero tu kau. Ndak rancak dicari. Jangan lalu nak bu. Besok kalau ibu-ibu membuka video ko, nyonya kirim deh Pak Bas ko besok tu. Tu nyo share deh kawan-kawan, grup-grup. Kan keluar video tu pertama sekali ada musiknya seketik. Sudah tu keluar foto ambo. Sesudah tu ada berwarna merah, ya kan? Jangan lupa mantak yo tunjuk tu. Namanya subscribe. Ya kan? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak sebanyak gua setiap video tu keluar bara boleh kita mantak itu royaltinya pai ka Pak Bas tu. Sebab itu kaum muslimin alat-alat nanya pakai untuk merekam ko ada lo biayanya ko. Selama sekolah 9 hari itulah 2 kali membali memori. Apa-apa asalnya. Baik ko di rumah video ko nyo edit dulu. Tu ada biaya internet, biaya listrik. Ya kan? Apa-apa tolong saya mantak ni. Jangan lupa. Ya kan? Kalau dapat royaltinya sekali 2 bulan untuk beliau bisa untuk pembayi itu. Lain tenang ibu tu. Nah. Kaum muslimin di dalam namanya kok spanduk yang yo spanduk. Bedanya jo spanduk caleg petang kok. Spanduk ustaz kok ndak ada nomornya dah. Ya kan? Ndak ada partainya. Ndak ada keluar pitihnya untuk membuat. Jadi nak membuat panitia masjid saja. Tapi kalau spanduk caleg, atau banyak pitihnya habis. Bawa lilo kayu untuk penagaan. Bawa upah lo orang penagaan. Sudah tu awak tak terpilih tu. Ele sudah tu. Lapayah kampanye, lapayah ikut segala macam. Awak tak terpilih. Ambo dia tahu kini Nyo kali mau tahu lele kok. 5 cirinya kalau awak ke satu mencaleg tu. Ambo kicen itu boleh. Supaya jangan sembarang masuk sebesar. Nan pertama tokoh. Nan kedua takah. Nan ketiga tagih. Nan keempat taat. Nan kelima toke. Kalau nak ada piti jangan satu je. Lain terang ada pak tu. Itu dunia kini. Dahulu asal orang cari, kini piti nan pegunung. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Kota hindak, tokoh hindak, ya kan? Satu orang mencaleg ele sudah. Ambo sadar pak, bahasa ambo ko hindak tagih. Ya kan? Nak satu-satu ambo sejak dulu dah. Ya kan? Apa kode mencaleg tu saja awak dapat rezeki hendak pak. Asal idui saja pado awak tu dapat rezeki. Orang mencelok kotak masjid dia dapat rezeki. Ya kan? Panu kotak masjid itu tu nyangke nyoboka dekat nalangang. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang tertulis di spanduk ini saya lihat menyambut bulan Ramadan. Nyo nampaknya menyambut bulan Ramadan. Tak pakai suci dia. Bulan Ramadan tak kaja aja buat emang. Kenapa harus ada kata-kata suci? Sapakan kita itu pak.
pangulu dari sekali sepakan tu hari Jumaat. Setahun kita hidup nan 2 baleh bulan tu pangulu dari sekalian bulan Ramadan. Kata Nabi begini, syahrul Ramadan syahrul mubarak. Bulan Ramadan itu bulan penuh berkah. Apa berkahnya? Yang pertama sekali, kaum muslimin sadaqatuhu mudha'af. Kalau kita banyak berinfak di bulan Ramadan, berlipat-lipat ganda pahalanya. Wasumtuhu tasbih. Kalau kita banyak diam ndak ada nangka bermanfaat di kecil endo, diam siapa? Itu tinggi nilainya. Sama je orang membaca tasbih. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat, makanya bulan suci Ramadan seluruh sahabat-sahabat Nabi dulu tu bergembira, hatinya bersama-sama bergembira kalau bulan Ramadan sudah hampir dekat. Sehingga semenjak Nabi sampai sahabat sampai sekarang orang yang tahu di bulan ini dia berdoa. Apa katanya? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebelum Ramadan itu muncul, kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, tadi sudah saya bacakan ayat, kita tiru parangai labah. Kalau tak tiru dawa parangai labah, Pak, hadir Ramadan kita amalkan. Itu semua yang kita kerjakan itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Lebah kalau kita lihat Pak, dari segi fisik, kaniangnya tabu dua. Kaki panjang sabalah, kulit pirang. Ya kan? Indak gagah lebah tu. Ya kan? Ada namanya langau hijau. Itu kulitnya serupa kumbang jati. Kakinya sama panjang, kaniangnya datar. Gagah langau hijau tu. Lebah tak gagah tak? Tapi Allah menyebutkan bahawa lebah ini harus kita tiru perangainya, harus kita tiru taratinya, harus kita teladani apa dan dikerajokan lebah. Ya kan? Bedanya je langau hijau. Langau hijau di maenggok penyakit tinggal Pak. Kalau ada bangkai anjing, bangkai kucing mati, hanya enggok sinan. Banyak langau hijau sinan. Biku sudah enggoknya sinan, nyo enggok lo kalontong, enggok lo kalote. Jadi apa kalau menggalih makanan, iya kan? Sauk tutui, jokain sampai jan masuk langau ini. Sudah nyo enggok di bangkai, tu enggok di lontong. Atau penyakit tinggal. Iya kan? Kalau dicari langau hijau ko Pak, kulitnya sama jo kumbang jati, rancak. Tapi perangai Bu, kalau kita tetap akhlak kita serupa langau hijau ko, puasa awak itu garam mabi samba ndak lama, arang tandeh basi binaso, talambe mengadang lambiak mata, surui kabare nyota namut. Maka amal kita sia-sia. Jadi kalau bapak ibu ingin puasanya diterima, berakhlaklah seperti lebah. Ya kan? Kata Nabi, orang yang paling baik itu bukan orang yang banyak salat sunatnya, tapi orang yang paling baik akhlaknya. Ya kan? Jadi nan kapak tiru akhlak labah, jan akhlak sebagian orang KPU. Itu dak rancak akhlak atau merugian orang lain. Lebah itu bagaimana akhlaknya? Pertama Allah menyuruhnya, labah gitu Allah, bikinlah sarang. Ini sindiran untuk kita Pak. Ya kan? Jadi kalau kita hidup di rantau Pak,
para jemaah, ndak usah membeli perabot dulu kalau tinggal di rumah kontrak. Sebab kalau pindah awak kau susah. Ambo nama aja ambo itu mama ambo dulu. Angka membawa bini yang ke Padang yo. Tinggal di rumah kontrak, ada yang yakin gajian ndak gadang kodok. Bab itu wa ang indak sekolah STM, ang dari pesantren, masuk ang kainda ruang. Itu ndak relevan ni jazah ang tujuh kerajaan. Memang iyo Pak, ambo diangke kerajaan di naruang tu area lapeh. Ana naria lapeh tu kalau sakit awak ndak masuk kerajaan, ndak idui gaji. Kalau anak STM tu dites Pak. Namanya cakar, calon karyawan. Anak kecil mama ambo tu ang seo rumah jangan maha. Kemudian jangan membali-bali perabot walaupun pitih ado. Bab itu besok kalau awak pindah ke rumah awak, payah awak membawa perabot. Itu ambo patuhi Pak di rumah sewaan tu lebih dari sampai balik tahun kami jo lapiak rotan seduduk. Leidui jo. Tak ada beli kursi Pak. Orang menyapui ambo mengaji Pak, ambo tahun 80 sampai 83 itulah mengaji tiap malam di Padang. Di Padang saya. Kalau di Padang tu lama viralnya. Ada pego lama lah sekitar 2 tahun lebih. Mas sampai kemari ya. Kalau ndak masuk AP siapa orang nak tahu yang bos itu. Tapi dek masuk AP, nyo tonton dia AP. Siapa Ustaz Kelera kalau kita undang dia ke Pekanbaru je. Iya kan? Sehinggalah 5 kali trip mau ke Pekanbaru. Kalau namanya kabupaten di Riau ko, nanti ambo tampuh lah Riau Kepulauan. Cie saja Riau Kepulauan tu Batam. Asalnya dari itu alulai. Tapi kalau Kuantan Singingi, Rokan Ulu, Rokan Hilir, Indaragiri Ulu, Indaragiri Hilir, Kampar. Itulah apa yang maksud. Jadi kita tiru labah nan pertamu ke kita buat dulu rumah. Sadang labah nyuruh dia Allah membuat rumah. Bikinlah sarangmu di pohon-pohon kayu, di gunung-gunung, dan di rumah bikinan penduduk. Ya kan? Anyo dangan dek labah itu, iyo. Ada ndak labah kuliah di Fakultas Teknik? Ndak ada kan? Tapi nyo agih de Allah ilmu. Apa Allah menjelit sarang labah? Allah, apa ia lagak sekali pijan apa gaduh. Ya kan? Calik zo itu. Sarang labah tu tergantung Pak, pintu-pintunya madok ke bawah. Tapi manisannya ndak terserak. Ya kan? Kalau tati lantangnya ndak terserak manisannya, tu wajar tu. Ya kan? Aiko madok ke bawah pintunya tu, tapi manisannya ndak terserak. Jadi binatang-binatang itu termasuk burung Pak, dia ndak punya akal. Tapi membuat sarang tunjuk-tunjukan dari Allah. Kalau si kikih dari hanya buat sarangnya Pak. Dari tanah liat. Kalau burung tempuk dari daun-daun kayu. Abah keceknya menjalin tu. Lihat do nyopai katam magai. Nah ada Pak. Tapi hebat dia bikin sarang. Sehingga manci hilang akannya. Bah mandiak talu tempuk. Kau tak bisa. Nyo sarangnya itu pakai panjang ke bawah, kemudian bala buang di tengah, asinannya batalu. Tak bisa manci mambir apa? Atau tampu. Iya kan? Jadi lebah disuruh oleh Allah membuat sarang. Karena apa? Karena bininya ke batalu. Iya kan? Kaum muslimin ada orang 80 tahun di rantau mengontrak rumah setarui. Padahal kini developer lah dulu untuk memudahkan awak. Namanya rumah kredit. Cuma rumah tu yo ketek-ketek. Tak ada pada mengontrak taruh je. Sehingga rumah yang dibuat developer Pak. Untuk awak nambah pencarian tak gadang. Tu namanya rumah BTN. Bangunan tidak normal.
Ya kan? Tapi awak kan tak menyoleh. Ambo dek pegawai Pak, tak bisa membeli tanah dulu gaji dong. Di rumah BTN tu ambo ambil. Kami lagi namo sepakai kami ambil rumah tu perumtang. Lah 15 tahun dibayar ala lunas, baru berubah namanya perumnas. Iko jolong dipotong baru ala perumnas namanya, alu lunas lah. Nah, jadi apa kalau ada ambil rumah mulai dipotong baru agiasa nama rumah tu perumtang, perumahan baru tang. Sepengetahuan saya Bapak Ibu, selama ambo mengontrak rumah Pak, orang punya rumah kau ndak ada tulaan suah dah Pak. Gaji ndak naik kontrak rumah hanya naikan. Kalau ndak mau awak menambah ado se dun sana jangan ke pulang kamu nyi rumah tu. Ya kan? Jadi kalau ada kemanakan ambo, adik ambo, anak ambo yang berusia muda, sebelum berat biaya untuk anak sekolah, ya kan? Jangan oto di Bali lu. Tinggal di rumah kontrak, awal Bali oto Pajero. Tu kadang ogoh namanya tu. Kadang ogoh dah ulu corek dari tonggeng. Ya kan? Itu tidak patut kita beli lah. Rumah dulu tirulah labah. Alanya gue sarang di labah, di daun-daun kayu di gunung, di emper-emper rumah manusia. Manganya membuat sarang tu tidak pernah melapor Pak. Anak sukonya kayu-kayu tu cubada, manggi, lanse. Aku tiko enggoknya di batang cubada tu nyobuek sarang sinan atau bininya batalue. Labah kau tak pernah menyuruh bininya kerajo. Iya kan? Nyuinyo senang kerajo. Adinda di rumah salah batalue je. Awak kini banyak nak betulak walakang perangai jo labah tu Pak. Banyak mencari bini kerajo. Apa kalau bini apa kerajo di bank Pak, tu pasti apa kurang pelayanan. Lebih-lebih kia tahunnya tengah malam sepulang tu, apa itu sampai tidur seorang. Rancak bini serupa ambo selain tak ada kerajo. Sanjonya di rumah, siang harinya di rumah apabila banieknya ada tarui. Ya Pak. Ya kan? Kalau bini kerajo kaum muslimin, awak banieknya ndak ada. Lebih-lebihnya dinas jauh. Ya kan? Nah, ini apa-apa ini. Tiru labah. Ya kan? Walaupun kita sendirian bekerja, tapi ikhlas, maka Allah akan menambah rezeki kita. Bu, ada perawat, ambo ndak menuduh sadonya mode itu dong. Banyak kejadian nyo perawat kerajo malam, selingkuh jo dokter. Apa tinggal lalu surang di rumah. Iya kan? Apa cigok je tiuk sebentar ke pintu. Nyo ndak pulang. Nyo sedang asik jo dokter dinas malam. Itu banyak kejadian Pak serupa itu. Iya kan? Banyak. Jadi rancak bini awak kau di rumah saya. Lain tak ada apa dong. Kemudian bapak-bapak di Padang banyak kejadian, ya kan? Itu kaum muslimin, orang pengadilan agama mengundang mengaji, Pak Ustaz sampai khutbah Jumat ya. ASN kau kan mengaji pagi hari Jumat Pak. Pak Ustaz sampai khutbah kau ya, tu mengambo melaki khutbah tu menceli ambo kerajo je. Anam baleh pasang orang kacarai nan minta carai itu padusi ke lakinya. Kebetulan inyo ASN suaminya swasta. Jadi tidak hormatnya ke suaminya.
Iya kan? Ambo ndak arok je pencarian udah do, ambo pegawai je. Jadi lantai jangannya minta cerai kan. Iya kan? Atau hilang rago diri awak sebagai laki-laki. Iya kan? Ranca awak siang malam bakure kerajo. Iya kan? Lebih-lebih kalau bini apa ranca, nyo kerajo, nyo babadak taba-taba. Banyak laki-laki lain betul dari belakang. Jadi kadang-kadang ada jo awak beruntung kalau bini buru apa. Untuangnya Ustaz, 10 tahun tinggal ada orang mengadu. Ya enggak ketujuh orang. Jadi lebah itu menyenangkan istrinya, membuat hati istrinya tenang. Nyo suruh sebatan dua di bawah, di dalam kandang, di dalam sarang. Labah jantan mencari nafkah, sari bungo, sari durian, sari lanse, sari manggi. Atau mangku Allah mengecehan madu labah tu, ya kan, bermacam-macam warnanya. Ya kan? Min butuniha syarabun alwanuh. Dari perut lebah itu keluar madu yang warnanya berbeda. Ambo kalau mengaji Kabaisiat Pak, Kabupaten Darmasraya, itu nyogih madu asli itu orang sana Pak. Nyobao ambo pai mambiak madu tu Pak. Itu madunya kuning rancak. Bab itu nanyo konsumsi di labah tu sinan lanse. Kalau madu di Batu Busua dekat rumah kami di Limau-Mani itu coklat. Karena nanyo konsumsi manggi. Muju labah kau ndak makan batu baru. Kok makan batu baru tu hitam madunya tu. Abadu labah tu be. Bara lamonyo labah enggok di pohon cubada membuat sarang 3,5 bulan sampai 4 bulan. Tu taluanyo lah manate tu. Labah raja anaknya tabangnya pindah. Inyo kepindah tu baknya berbunyi. Oh, keciknya tu. Dah keciknya korang punya cubada. Kutiko ambo menggok di batang cubada. Udah dulu ambo nak melapor guys. Kerana bini ambo lah tersasak ke batalu. Tapi dah udah jangan khawatir. Selama kami enggok di siko, rantiang dak kami rusak. Dahan dak kami gaduh. Kami hanya menumpang basarang saja. Ba batang cubada udah ko kami enggo dulu, cuy itu jo kami tinggal. Cubada udah lah masak, ambil lalai. Ba mengko nak taluk di orang maliang menjelok cubada udah karena kami menjaga siko. Berfikir 2 kali orang maliang ke menjelok cubada apa? Kalau ada labah enggo sana. Sebab koknya sempat dipantak labah tu sak ciek senggok Pak tu nyenggok sadole. Kadang kabau mati ni. Ya kan? Akhirnya kami kata bang lah. Cubada udahlah masak ambil lah. Kami pandai berhemat idui. Selama kami enggok di batang cubada, manisan kami ndak habis. Masih tinggal agak 2 botol lemon. Ambillah dia udah untuk ubek. Iyo ubek manisah labah tu. Itu ndak kecil orang nama ubek tu. Allah mengecek Pak. Ya kan? Syifa'ul linnas. Fihi syifa'ul linnas. Madu lebah itu obat bagi manusia. Yang heran Pak, kalau orang sakit gula kan dilarang minum gula. Tapi ndak dilarang minum madu labah. Karena madu labah itu dikelola terciptanya dari sari-sari pati bunga dan sari-pati buah. Kalau gula itu dari tabu. Itu tinggi kalorinya. Jadi kata Nabi, al-mu'min kan nahli. Orang mukmin itu serupa labah.
Aba alaba. Pertama, inyo ingin membuat tempat tinggal, ndak ingin mengontrak panjang. Itulah bah. Nan kedua, bininya ndak nyo paso kerajo. Nyo sanangan di rumah. Nang ketiga nyo enggok di batang cubada, inyo lah pindah beko cubada tu ndak nyo rusak. Kata Nabi, al-mu'min kan nahli. Orang beriman itu seperti lebah. Kalau kita orang beriman seperti lebah, bagaimana? Ada orang ko di mah tinggal bau utang sinan. Biko nyo pindah tengah malam joto cigak baru. Utang ko ndak nyobai, pindah ke daerah lain. Atau sama aja lango hijau namanya. Di Maenggo tinggal penyakit. Kalau lebah tidak merusak tempat hinggap, rantiang tak nyerusak, buah cubada tak nyerusak, manisannya tinggal. Kalau serupa lebah tu perangai awak pak, biar di Panam awak tinggal, biar di Minas awak tinggal, biar di Kandis awak tinggal, pindah awak kehilangan orang pak. Nih si anu tu perangai rancak warna lah pindah saja. Tapi kalau parangai colango hijau di Maenggo penyakit tinggal pindah awak nyobaka kumayan sekadang kepalo ke orang. Kan? Nyo mendatangkan bala setinggal di negeri awak. Jadi lebah itu pertama kita tiru hidupnya suka berhemat. Kalau hari paujan pak lebah jantan tu tak ada di sarang bininya situ. Makanya hari paujan tu bunga-bunga itu mekar. Airnya banyak. Amako laba-laba jantan tu ndak do enggok di rumah. Mengumpuan sari-sari pati bunga tu. Biko diolah menjadi manisan. Pas hari paneh barunya enggok di rumah. Barana paneh hari 2 bulan 3 bulan madu tadilah tak sadio di sarang. Nyo ndak kelabakan. Ya kan? Jadi labah tu lah ado mangko ndak nyo makan, lah ndak ado mangko nyo makan. Di ketika hari paneh bungo-bungo kan kariang tu pak, tapi nyo ndak kekurangan makanan anaknya, lah nyo persiapkan ketika hari hujan. Kalau manusia banyak peretongnya ndak situ pak, kalau banyak piti tu ke restoran semakan. Baik kau nak ada piti lah. Ababui senasi jo pandan. Tua pagatok jari yang mata. Tak ada makan dalam mak. Lebah jauh dari itu. Hidupnya suka berhemat. Hari sehari nyopatigo, malam semalam nyoparampe. Padahal dia tidak punya akal. Yang ada baginya insting. Pak, besok kalau ada labah enggok di pohon dake rumah pak, dakei pijan dia gaduh, ya kan? Alabah tu itu taruh pak, sirkulasi. Tu mengkolabah tu panjang ke bawah, ndak sarangnya nam panjang tu dah. Inyo paci mamaci, sarangnya ndak panjangnya ke bawah tu dah, ya kan? Jadi mangkonyo manggari taruh dicaliak dari dake. Kalau sewalah ke dalam senyo tuange tarui. Kalau sewalah keluar saya dinginnya. Maka labah tu berputar tarui pak. Nan di luar ke dalam, nan di dalam keluar. Jadi ange semuanya rasuan, dingin semuanya rasuan. Apa gitu kehidupan lebah. Dah keelah gak sekali besut sarang labah. Labah tu tak tanang senggok tu pak. Apa putar. Pas kita cari bantu dagu orang padusi rancak. Atau mengkota sabui di Minangkabau padusi rancak tu ba ada guaknya colabah tagantuang. Iya kan? Ambo cari sebanyak orang padusi di siku ndak ada nak bantu labah tagantuang tu dagunya. Jadi sadang elok saya rancaknya kaya ndak rancak warna. Atau lebah itu. Jadi kalau inyo ndak manggari dan sewalah ke dalam tu angeknya.
Dan sebelah keluar dingin setarui. Maka dia berputar. Ya kan? Berganti-ganti. Kehidupan yang seperti ini kadang-kadang dek manusia ndak terpakaian garoba. Biarlah tak pijak kepala orang asalnya dapat mencium meja rasuat. Jadi apa kalau ke Makkah yo ambo kecil saja gini ya, mencium meja rasuat tu sunat ndak wajib dah. Ndak perlu apa barabui dah. Kalau barabui tasakiti orang lain. Awak pasti begitu sinan Pak. Awak beribadah, orang di sintuan jo siku, kira-kira. Tapi orang Pak, kalau awak pulang di Makkah itu nanyo-tanyo, lagi dapat mencium je. Padahal itu sunat. Orang pulang di Makkah tu nang kadi tanyo apa? Lai selesai mengarajuan rukun. Lai selesai mengajuan nan wajib. Itu nang kadi tanyoan kadun sana awak pulang di Makkah. Sudah bertanyaan lain dapat mencium atau oleh-oleh. Orang ke Makkah tu tak menyediakan oleh-oleh dah Pak. Pitihnya habis kepai ke sinan tu ke sewa pesawat untuk di hotel para seonya. Makanan. Awak minta oleh-oleh je. Awak inyo nak kepai tu nak dia oleh-oleh. Lain terang ada Pak dong. Aku pulang di Makkah bawa dan oleh-oleh ya. Tu membaban ni orang awak. Iya kan? Kalau ambonya tanya, loleh dapat mencium Ustaz, mencium aja. Kalau perkara mencium banyak dan dari yang lain. Ya kan? Tapi ya anak dicium. Ya kan? Itu bini awak. Ya kan? Jadi inan kapai ke Makkah, biar umrah, biar haji, ambo ulang-ulang mengician mencium meja rasuat bukan wajib, bukan rukun haji, tapi sunat. Apa mangkek tangan tu tiba Pak di meja rasuat tu bismillahi Allahu akbar. Itulah sama je mencium. Awak tak perlu menyintuangan orang jo siku barabui. Nilainya sudah sama dengan mencium. Kalau disintuangan orang tu tak pernah labah nanti tiru ni. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terakhir labah tu punya biso. You ada biso labah? Ada. Tapi ada tak pernah nampak dia Pak selama Pak tinggal di Pekanbaru ko, masuknya ke pasar baru Panam labah ko, nyo pantak orang mengalih bareh, mengalih bawang. Dia tu. Pada dalam pasar ko Pak ndak sadonya orang jujur tu dah. Celik ada Pak, kini kan musim lansik. Karena ada kotak-kotak kaconya, apa perhatianlah dari adake, kadang-kadangnya susun dake kaco tu. Supaya awak tertarik membeli anaknya sawi di belakang, mereka nak nalui. Kalau ada toke lansik menengah kaji, kini ubahlah perangai lah. Tu mengicuh namanya. Pacampuan salah kadang-kadang nang ketek tu, harus dijual sekilo. Jangan disusun kadang-kadang di muka, dan dikawin nang ketek di bawah. Ya kan? Dia kira akan dipertanggungjawabkan nanti. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang menimbang dan menggantang. Karena merugikan pembeli. Akan patutnya nyopantak di labah orang itu tu Pak. Tapi labah ndak muah, ndak kerajoinnya. Ya kan? Ndak ada labah memantak orang mengicuh timbang itu dah Pak. Kalau dapat orang KPU nak mengicu aku dipantak labah tiap hari anda. Tapi tidak mau labah, tidak kerajoinnya. Tapi cula Pak gaduh, apa jenderal bintang P, apa lakian baju dinas tu, sandang senjata rambo tu dibawa apa? Tu apa ambil tangkai sapu je, pai apa ke bawah labah enggok tu. Apa baituan labah enggok tu jo kayu. Ndak tentu jenderal apa ni. Ado di sinan tu tabe kolam malompe apa ke dalam. Indak kena iya kate. Nyonian di permukaan air tu. Acu itu. Jadi orang mukmin indak mencari musuh. Orang mukmin nyoindan musuh.
Sangketo indaknya adang, musuh indaknya cari. Tapi kalau basilante hangan orang kainyo, itu nyoba pantun. Ini dapat pantun labah tu. Labah tu kalau digaduh apa pantunnya Pak? Apa pantunnya? Diambil rotan bakabe, diambil kerajui rumpui, iko nan labah saja ketek bapantang babaliak surut. Iya kan? Tak tentu tentara waang deden aja. Cola gaduh sarang denang. Kalau indak gadang kepaluang tu den pentak aja. Jadi orang mukmin jangan mencari-cari musuh. Ambo yakin Pak, kalau tak tiru dewa parangai labah bapak ibu-ibu, insya Allah puasa wak diterima oleh Allah. Orang nak meniru labah Pak, nyak kemengalih makanan tengah hari dah. Tu nyuboi anu nama warung kelambu. Ya kan? Ba caranya kami nani duit menggalih makanan tu Ustaz. Hari kabubuko saya mengalih. Bikunya suruh ada orang di Allah orang membali kawak teman. Asa dipatuhi aturan Allah, rasa kita rapi. Kalau awak menggalih siang hari menjamu orang tak berbuko, ya banyak orang makan senan habis, tapi piti apa tu tak kaberkah. Dan nilang aja bagai. Iya kan? Dan dia kian kanak pembayar wang sekolahnya, baliangkan narkoba. Bermacam-macam caranya oleh Allah, sesuatu yang tidak baik kita lakukan, hasilnya tidak akan baik. Jadi kerana kita ke bulan puasa, ke puasa Ramadan, ya kan? Kita tirulah perangai lapan. Lama dia awak ketujuh di orang reda Allah. Jadi labah walaupun nyoenggok di cubadak masak tu harum Pak, pindahnya cilok dah. Menompang sesinan majat talu membuat sarang lah kadang hatinya. Ya kan? Semoga jamaah masjid hakul yakin diberi kesehatan oleh Allah lahir dan batin, dikuatkan iman, dijauhi perangai langau hijau, ditiru perangai labah. Mudah-mudahan amal Ramadan terdiri dari puasa Ramadan, terdiri dari qiyamul lail, terdiri dari sedekah, terdiri dari menyantuni anak yatim, terdiri membawa pabukuan ke masjid. Ya kan? Ibu-ibu besok go hari kamu buku tu bali onde-onde gak limo encik saja jadi. Tu buat teh goyang setengah cerek, lataan ke meja musajid. Ada orang berbuku, bara dapat pahala di ibu, sebanyak pahala orang nan berbuku, jo pabukuan nan ibu asiangan tadi. Pualanya, pahalanya ndak usah awak dapat lo segitu. Ya kan? Kalau onde-onde itu pabukuan bu lama tekanannya di orang. Karena karambianya tu tinggal aja di giginya sampai salat tarawih. Ya kan? Hanya doa nih bu, ya Allah, taraso jalama karambi makan onde-onde. Ya Allah, gantilah rezeki orang yang membuat onde-onde oleh Allah. Kemudian bapak-bapak kita bersihkan hati dengan saling memaafkan. Kalau awak di masjid kok sejamaah. Kalau awak di rumah suami istri. Kalau awak di kantor kawan sama karajo. Kita bersihkan hati, mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah. Itulah tausiah kita bapak-bapak, ibu-ibu, kerana sudah isya oleh cik lain. Boleh membawa pantun cik? Dima jalan kagugut dake pasar padang luar. Sungai tanang di bukit tinggi tasabui ayahnya janiah. Dima cako pintu ambo ke masuk, sinan lo ambo ke keluar. Lapeh lambo jawati nan suci jumuko nan janiah. Ambo berkira lo ya. Mudah-mudahan bapak ibu semua jamaah masjid Hakul Yakin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.